Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adara Kaputra Antika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan kalimat efektif. Ya, baik. Di sini yang pertama adalah kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu menyampaikan pesan secara jelas dan tepat kepada pembaca tanpa menimbulkan ambiguitas atau kebingungan. Dalam era informasi saat ini, di mana komunikasi terjadi dengan cepat dan seringkali dalam format yang terbatas, kemampuan untuk menulis kalimat yang padat dan langsung sangatlah penting. Berikutnya ada teori-teori. Yang pertama adalah teori dari Lester dan Beeson. Dalam buku mereka, The Longman Handbook for Writers and Readers, mendefinisikan kalimat efektif sebagai kalimat yang menyampaikan makna secara langsung dan jelas tanpa ambiguitas atau kebingungan. Kalimat tersebut harus memiliki struktur yang baik dan meminimalkan keraguan bagi pembaca. Yang kedua, ada dari Robert Graves dan Alan Hodge. Dalam The Reader Over Your Shoulder, mereka menjelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mampu dipahami dan menghindari kompleksitas yang tidak perlu. Mereka fokus pada pentingnya kesederhanaan dalam penyampaian pesan. Kemudian ada penulisan. Penulisan adalah suatu proses menciptakan teks atau karya tulis yang dapat mengkomunikasikan ide atau cerita kepada pembaca. Untuk teori-teorinya, yang pertama dari J.K. Rowling. Meskipun tidak lebih banyak sebagai penulis fiksi, J.K. Rowling menganggap penulisan sebagai seni berkomunikasi dan penyampaian pesan melalui kata-kata. Bagi Rowling, penulisan adalah alat untuk berbagi pengalaman dan imajinasi dengan pembaca. Terus yang kedua, dari Stephen King, yang menjelaskan penulis terkenal ini berpendapat bahwa penulisan adalah cara untuk mengekspresikan diri dan membagikan apa yang ada di dalam hati dan pikiran penulis. King menekankan pentingnya kejujuran dan ketulusan dalam penulisan. Berikut adalah ciri-ciri dari kalimat efektif. Penulisan kalimat efektif lebih tepatnya. Yang pertama adalah kesejajaran. Kesejajaran itu memiliki kesamaan bentuk kan atau imbuhan. Jika bagian kalimat ini menggunakan kata kerja berimbuhan di, maka kalimat yang lainnya pun harus menggunakan kalimat di juga. Di situ sudah terlihat contohnya, mungkin bisa dibaca sendiri. Kemudian ada kehematan. Kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu, kata-kata yang berlebih. Penggunaan kata yang berlebih hanya akan menguburkan maksud kalimat. Bunga-bunga mawar, anyelir, dan melati sangatlah disukainya. Pemakaian kata bunga-bunga dalam kalimat di atas tidak perlu dalam kata mawar, anyelir, dan melati, terkandung makna bunga. Kemudian penekanan. Kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan dengan cara mengubah posisi dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di depan kalimat. Kemudian ada kelogisan. Kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Kemudian kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperhatikan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepadanan pikiran yang baik. Kesepakatan kalimat memiliki beberapa ciri, seperti tercantum di bawah kalimat ini. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Ketidakjelasan subjek atau predikat suatu kalimat tentu saja membuat kalimat itu tidak efektif. Kejelasan subjek atau predikat suatu kalimat yang dilakukan dengan
hindarkan pemakaian kata di depan dalam bagi untuk pada sebagai tentang mengenai menurut dan di depan subjek. Kemudian keparalelan. Keparalelan yang dimaksud adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua juga menggunakan nomina. Jika bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga harus menggunakan verba. Ya. Kemudian ada ketegasan. Ketegasan yang dimaksud ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat, ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Kemudian ada kepaduan. Kepaduan yang dimaksud ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Oleh karena itu, kita menghindari kalimat yang panjang dan bertele-tele. Kemudian ada beberapa syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama adalah menggunakan ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang kedua, memiliki susunan kalimat yang sistematis. Yang ketiga, memiliki kehematan kata. Yang keempat, tidak ambigu. Kemudian ada struktur. Struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk. Sebab kesatuan bentuk ialah yang menjadikan adanya kesatuan arti kalimat. Yang strukturnya benar begitu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Kemudian yang terakhir adalah unsur. Ya, ada beberapa unsur dalam kalimat efektif. Yang pertama adalah subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, dan yang terakhir adalah keterangan. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih dan selamat siang.